Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Rahmanida dari kelas MN23G. Di sini saya akan membahas tentang soal pada tugas sesi 6. Tugas pertama, soal nomor pertama, menurut teori Keynesian terdapat 3 komponen utama pembentuk pendapatan nasional atau PDB. Yang pertama ada konsumsi. Konsumsi merupakan pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Komponen ini merupakan komponen terbesar dalam PDB, biasanya mencapai 60-70% dari total PDB. Contoh kasusnya pada artikel konsumsi rumah tangga tumbuh 5,94% di kuartal 2 2023 menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia pada kuartal 2 2023 sebesar 5,94%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan PDB. Yang kedua ada investasi. Contoh kasusnya pada pemerintah dorong investasi 1.200 triliun di 2024 menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menargetkan investasi senilai 1.200 triliun pada tahun 2024. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan PDB dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga ada pengeluaran pemerintah. Contoh kasusnya pemerintah genjot belanja negara untuk dongkrak ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan PDB. Soal yang kedua, perbedaan grafik siklus bisnis, dan grafik pertumbuhan ekonomi. Grafik siklus bisnis dan grafik pertumbuhan ekonomi memiliki beberapa perbedaan utama, yaitu satu, fokus, yang kedua ada skala, yang ketiga bentuk, yang keempat ada tujuan. Soal nomor 3, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan agregat ada 1. Konsumen, 2. Investasi, 3. Pengeluaran pemerintah, yang keempat ada ekspor neto. Dan contoh kasusnya dampak peningkatan belanja infrastruktur pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artikel ini menganalisis dampak peningkatan belanja infrastruktur pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan belanja infrastruktur pemerintah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran agregat itu 1. Harga input, 2. Produktivitas, yang ketiga ada ekspektasi inflasi, dan contoh kasusnya dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artikel ini menganalisis dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak dunia memiliki dampak positif yang signifikan terhadap inflasi dan dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya soal nomor 4, hubungan antara keempat variabel tersebut. 1. Jumlah uang beredar dan suku bunga. Bank sentral dapat mengendalikan jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter. Ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, bank sentral dapat menurunkan suku bunga. Hal ini mendorong orang untuk meminjam lebih banyak uang dan meningkatkan pengeluaran yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah uang beredar. Yang kedua ada jumlah uang beredar dan inflasi. Ketika jumlah uang beredar meningkat, permintaan agregat juga akan meningkat.
Jika permintaan agregat melebihi pasokan, maka harga barang dan jasa akan naik, yang akan menyebabkan inflasi. Yang ketiga, ada suku bunga dan inflasi. Suku bunga yang tinggi dapat membantu menurunkan inflasi dengan mengurangi permintaan agregat. Ketika suku bunga tinggi, orang akan lebih memilih untuk menabung daripada meminjam uang. Hal ini akan mengurangi pengeluaran dan membantu menurunkan inflasi. Yang keempat, ada pendapatan dan inflasi. Ketika pendapatan meningkat, orang akan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Hal ini dapat meningkatkan permintaan agregat dan menyebabkan inflasi. Contoh kasusnya, pada tahun 2022, Bank Sentral di banyak negara menurunkan suku bunga ke level terendah dalam sejarah untuk merespon pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar dan mendorong pemulihan ekonomi. Namun kebijakan ini juga menyebabkan inflasi meningkat di banyak negara. Yang terakhir, hubungan inflasi dan pengangguran secara umum. Terdapat dua teori utama yang menjelaskan hubungan ini. Yang pertama ada kurva Phillips. Teori ini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran. Ketika inflasi tinggi, tingkat pengangguran cenderung rendah, dan sebaliknya. Hal ini dijelaskan dengan asumsi bahwa ketika permintaan agregat meningkat, perusahaan akan meningkatkan produksi dan memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja. Hal ini akan mendorong kenaikan upah dan harga yang pada akhirnya menyebabkan inflasi. Yang kedua ada stagflasi. Fenomena stagflasi terjadi ketika inflasi dan pengangguran tinggi secara bersamaan. Hal ini dapat terjadi akibat beberapa faktor seperti kejutan pasokan, kebijakan pemerintah. Dan hubungan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya diiringi dengan tingkat inflasi dan pengangguran yang rendah. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan permintaan agregat, yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi dan memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja. Namun terdapat trade-off antara inflasi dan pengangguran. Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menurunkan inflasi dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan sebaliknya. Contoh kasusnya pada analisis hubungan tingkat pengangguran dan inflasi studi kasus di ASEAN 7 menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran di negara-negara ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa kurva Phillips masih berlaku di negara-negara tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.